Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen bahas tentang apa aja sih kesalahan keuangan di setiap fase usia yang mungkin kita lakukan. Aku bahas ini tujuannya supaya teman-teman semua bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan keuangan ini sehingga keuangan kamu bisa lebih sehat. Dan seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, aku akan bahas tentang salah satu platform investasi yang aku lagi gunakan sekarang yaitu Deposito BPR by Komunal ya teman. Kalau misal kamu lihat saat ini deposito berjalanku di angka 239 juta dan returnnya akan aku terima di angka 3.739.166. Nah, kalau misal kamu lihat ke bagian depositoku, nah seperti yang teman-teman ketahui, aku sedang melakukan yang namanya program nabung rutin di mana setiap bulan aku melakukan top up. Dan di bulan ini aku udah barusan melakukan top up di mana aku masukin terakhir 18 juta. Kenapa aku masukin ini? Ini tujuannya karena aku lagi manfaatin promo ya, teman. Promonya apa? Kamu bisa lihat di sini kode promonya adalah kode promo ini bonus karena aku sedang berulang tahun. Jadi di sini diberikan bonus oleh Deposito BPR by Komunal, suruh masukin kode promo UTAHJUL 2024 dan itu aku dapat bonus kalau nggak salah itu sekitar Rp250.000. Jadi lumayan banget ya, teman. Pastikan teman-teman yang pengen investasi, kamu juga sering-sering cek halaman promonya, mana tahu kamu bisa manfaatin lumayan buat ningkatin performa investasi kamu. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ke pembahasan, teman. Apa aja sih kesalahan keuangan yang mungkin kita lakukan setiap fase usia? Pertama adalah usia 10 sampai 20 tahun. Atau di sini aku kategoriin lebih kecil dari 20 tahun. Nah, di sini kesalahan yang mungkin kamu lakukan adalah kalau misalnya kamu nggak memiliki literasi keuangan. Menurut aku pribadi, ini kesalahan yang wajar banget. Karena kenapa? Karena pada nyatanya di Indonesia kita nggak diajarin apapun seputar keuangan di masa-masa kita sekolah, ya, teman. Paling cuma ada disinggung dikit, tapi kita nggak pernah diajarin gimana cara mengelola uang, gimana pandangan kita terhadap uang itu harus diapakan, uang itu apa. Gak pernah diajarin hal-hal seperti itu ya teman. Maka dari itu seringkali di usia segini kita belum sadar akan pentingnya uang. Padahal kalau misal di usia segini kita udah lebih paham mengenai uang, kita pastinya udah memiliki head start dan kita bakal mulainya lebih awal. Nah, terus literasi keuangan ini juga kurang di usia-usia segini karena kenapa? Karena pada nyatanya di Indonesia itu seringkali topik pembahasan seputar keuangan dianggap tabu. Jadi makanya mungkin sebagian besar dari kamu juga di keluarga kamu bahkan nggak diajarin gimana cara mengelola keuangan dan gimana cara memandang uang ya, teman. Aku pribadi, aku bakal jujur aja, di masa aku kecil, orang tuaku sama sekali nggak pernah mengajarin tentang keuangan dan sebagainya. Sampai pada akhirnya aku belajar sendiri. Itu pun aku belajarnya setelah dari aku baca buku ya, teman. Nggak aku dapatkan dari SD, SMP, SMA, dan juga kuliah. Oke, berikutnya, kesalahan-kesalahan berikutnya adalah di kesalahan fase awal karir atau usia 20-25 tahun. Di sini kesalahan yang mungkin kamu lakukan adalah kalau misalnya hidup paycheck to paycheck. Kalau misalnya teman-teman baru mulai karir, kamu masih usia-usia segini, orang kan biasa wajarnya lulus kuliah itu sekitar umur mungkin 22-23. Nah, seringkali kalau misalnya orang baru lulus, itu gajinya mungkin masih di bawah atau mentok-mentok paling tinggi mungkin setara dengan UMR ya, kan? Mungkin hanya sebagian kecil banget yang bisa dapat mungkin di atas UMR atau misalnya katakan 2 digit dan sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan karena income-nya kecil, jadi susah banget bagi kita untuk melakukan atau memulai yang namanya nabung. Seringkali uang yang kita dapat yang nggak seberapa itu habis lagi untuk kebutuhan hidup kita. Terus juga belum lagi teman-teman yang mungkin punya tanggungan lebih dari hanya diri sendiri. Jadi emang usia-usia segini, fase-fase di awal karir, aku bakal jujur, itu adalah fase yang paling berat. Aku mungkin beruntung aja waktu itu dari awal emang mendapatkan pekerjaan yang gajinya emang lumayan ya, teman. Nah, kemudian di sini juga mirip-mirip dengan yang tadi, belum paham dengan konsep investasi. Hanya menabung saja. Karena kalau misalnya investasi, itu kan mungkin udah konsep yang lebih lanjut, di mana kita mengelola uang kita untuk menghasilkan uang. Nah, di fase-fase segini, kalau misalnya orang masih belum ngerti investasi, ya mungkin apa yang dia lakukan, dia akan simply melakukan menabung aja. Misalnya setiap bulan bisa menyisihkan 1 juta, 2 juta, ya uangnya hanya ditabung aja, setiap bulan nabung 2 juta, kemudian uangnya nggak diapa-apakan ya, kan? Ini juga kesalahan yang lumayan sering dilakukan di usia 20-25 tahun. Oke, fase berikutnya, usia 25 sampai 30 tahun. Nah, aku juga sekarang lagi di rentang usia ini. Nah, di usia rentang-rentang segini, biasanya orang udah memiliki penghasilan yang relatif lebih tinggi.
Karena kenapa? Karena skill yang udah semakin mumpuni, pengalaman kerja udah juga beberapa tahun, koneksinya udah dibangun, skillnya juga udah mulai semakin tajam, peluang-peluang yang diambil selama ini. Ada juga mungkin sebagian dari kamu yang karirnya udah meningkat, udah promosi jadi manajer, udah mulai jadi team leader, jadi direktur, udah mulai handle anak buah, dan sebagainya. Nah, seringkali yang menjadi kendala adalah di usia-usia gini, karena kamu masih bener-bener jiwa muda banget, masih membara dan panas banget. Seringkali umur-umur segini adalah umur-umur di mana kamu mengalami yang namanya rentan dan haus akan validasi, ya kan? Mungkin ada yang tergoda untuk membeli banyak banget hal, ada yang mulai ngambil banyak cicilan demi bisa membeli barang tertentu supaya lebih kelihatan oke, supaya dapat validasi dari teman-temannya. Misalnya punya uang 300 juta, tapi nyicil mobil yang harganya mungkin 1 miliar, supaya dilihat orang pas datang ke tongkrongan, wah keren banget, udah bisa bawa mobil, udah sukses. Padahal nanti itu bisa memberatkan keuangan kita, ya kan? Ada juga mungkin sebagian dari orang yang melakukan hal seperti itu hanya untuk memenuhi lifestyle. Jadi usia-usia segini, ini udah rentan banget, ya kan? Usia 25-30 juga rentan terhadap impulsif buying. Lihat apa-apa pengen beli, ya kan? Karena kalau misalnya mereka pengen beli, ya sebenarnya udah bisa. Cuman apakah pembelian itu bijak atau enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, berikutnya rentang-rentang usia 30-40 tahun, ini biasa kesalahannya udah mirip-mirip, ya kan? Kalau misalnya di usia segini, kan rata-rata orang udah pengen memulai keluarga, karir udah oke, udah mulai lebih stabil, tapi kesalahan yang sering banget orang lakukan adalah dia menikah di saat dia belum siap. Di sini kita nggak bicara soal keuangan aja, tapi ini juga masalah mental, ya kan? Nah, menikah itu adalah sesuatu event major dalam hidup kita, di mana menikah itu menurut aku pribadi butuh persiapan yang benar-benar matang. Biasanya kalau misalnya kamu udah menikah, pasti pengeluaran kamu juga bakal semakin meningkat, ya kan? Apalagi buat kamu yang mutusin punya anaknya mungkin banyak, punya 2 anak, 3 anak, lebih dari 3 anak, dan sebagainya. Jadi di usia-usia segini, pastikan kalau misal kamu pengen menikah pun kamu cari pasangan yang benar-benar tepat, karena pada nyatanya itu bakal menentukan trajektori hidup kamu di masa depannya nanti, ya kan? Kemudian udah dengan orang yang tepat, kamu juga harus menikahnya di saat yang tepat, di saat kamu benar-benar siap. Dan setelah menikah pun jangan sampai kamu lifestyle inflation, ya kan? Atau meningkatkan gaya hidup secara tinggi banget. Nah, berikutnya rentang usia 40-50 tahun, biasanya di usia-usia segini, ini uang seringkali udah menjadi bukan masalah, ya kan? Karena di usia segini orang seringkali udah memiliki banyak resource, udah punya banyak aset. Ini bisa jadi karena mungkin udah hasil berkarir selama belasan tahun, di pekerjaan juga mungkin skillnya udah tajam banget, posisinya udah tinggi banget di kantor, atau bahkan ada yang mungkin udah punya usaha, ya kan? Nah, kalau misal kamu udah mulai mengelola uang yang banyak di usia segini, kalau misal nggak diseimbangi dengan financial IQ yang tinggi, seorang bisa aja terjerat yang namanya investasi bodong, ya kan? Investasi dengan iming-iming yang luar biasa. Dan seringkali biasanya investasi bodong ini bahkan bisa ditawarkan dari teman terdekat kita. Bukan karena emang dari niatnya dia pengen menipu, tapi dianya juga emang kena, ya kan? Kemudian kita juga terjerat, akhirnya kita kehilangan dana kita. Nah, di sini kita harus sadar bahwa sebenarnya investasi itu adalah permainan jangka panjang, bukan mendapatkan return secara cepet-cepetan dengan return sebesar-besarnya, bukan seperti itu, ya kan? Investasi adalah permainan jangka panjang. Kemudian di usia segini, seringkali juga kamu mungkin udah mulai berkeluarga dan udah punya anak. Nah, pastikan kamu juga harus mengajarkan keuangan kepada anak kamu dari seusia muda, ya kan? Supaya dia udah mulai ngerti gimana tentang pengelolaan keuangan yang baik. Atau paling nggak, kalau misalnya nggak mau terlalu dalam pun, diajarin basic-basicnya dulu seputar literasi keuangan, ya kan? Nah, tadi aku sempat nyinggung soal investasi bodong. Nah, maka dari itu kita dalam berinvestasi harus memilih instrumen yang tepat kita gunakan sebagai instrumen kita, karena kita pengen investasi atau mupuk aset kita itu dalam jangka yang amat panjang, ya kan? Bukan perkara 1 bulan 2 bulan, tapi perkara tahunan, bahkan puluhan tahun atau dekade. Pastinya teman-teman di sini nggak mau kan kamu udah membangun aset sampai ratusan juta, sampai miliaran, puluhan miliar, dan sebagainya, terus akhirnya aset kamu ludes begitu aja, upaya keringat hasil kerja kerasmu hilang begitu aja karena platform investasi yang bodong atau sebagainya. Maka dari situ di sini bisa aku rekomendasikan salah satu instrumen yang udah pasti aman. Ini adalah deposito BPR by Komunal. Dimana ini yang tadi aku bahas di awal, aku udah berinvestasi di sini dan aku investasi secara rutin. Di sini kenapa aku sampai berani bikin program nabung rutin? Karena aku akan melakukannya secara rutin dan aku percaya dengan instrumen yang satu ini, ya kan? Di platform ini kamu bisa mendapatkan return yang lumayan di angka 6,75% dan kamu bakal dapat penjaminan dari LPS. Ini juga bisa memitigasi resiko investasi kamu, ya kan? Terus buat teman-teman semua yang baru mulai investasi, kamu nggak perlu pusing karena di
di instrumen satu ini, kamu bisa investasi dengan modal bahkan sangat minim sekalipun. Mulai 1 juta, udah mulai bisa invest. Pastikan kamu menggunakan kode referral habit supaya kamu dapat bonus ya, men. Kemudian instrumennya juga simple banget dan mudah banget digunakan. Aku pribadi, aku tinggal di luar negeri aja, aku sama sekali nggak ada kendala berinvestasi di deposito BPR by Komunal ini ya, men. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan kita di kesalahan keuangan di fase terakhir, yaitu fase usia lebih dari paruh baya atau lebih dari 50 tahun ya, men. Nah, seringkali di usia segini, orang udah memiliki pegangan, udah punya aset, bahkan sebagian udah mampu untuk pensiun. Bahkan mungkin ada yang bisa pensiun di usia yang lebih muda. Kesalahan yang mungkin dilakukan di usia segini adalah kalau misalnya selama ini nggak nyiapin dana pensiun, sehingga pada akhirnya di usia segini kamu nggak bisa hidup secara mandiri, dan kamu harus bergantung sama anak dan memberatkan anak kamu ya, men. Aku pribadi kurang merekomendasikan ini. Aku pribadi, aku akan mempersiapkan dana pensiun supaya nanti anakku nggak menjadi yang namanya sandwich generation, sehingga harus menanggung beban dirinya sendiri, menanggung beban generasi setelahnya, dan menanggung beban generasi sebelumnya, yaitu generasiku ya, men. Kemudian satu hal yang perlu kita ingat lagi adalah di usia segini kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita, karena pada akhirnya kesehatan itu yang paling penting dari semuanya. Yang sampai nanti kita kadang nggak menjaga kesehatan, akhirnya kita menghabiskan banyak banget uang untuk membeli kesehatan ya, men. Walaupun sebenarnya ini perlu kita lakukan di setiap fase usia. Nah, mungkin gitu aja pembahasan kita. Kira-kira itulah kesalahan-kesalahan keuangan yang mungkin dilakukan di setiap fase usia. Teman-teman boleh coba introspeksi, kira-kira ada nggak dari kesalahan keuangan yang aku sebut pernah kamu lakukan? Dan kalau misal kamu lakukan, ya mungkin ini masih belum terlambat untuk kamu berubah ya, men, supaya kedepannya bakal keuangan kamu lebih baik lagi. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kepada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!